Makassar juga ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan penyerapan gabah petani dengan harga 6.500 per kilonya dan sesuai dengan target yang diberikan oleh perusahaan untuk gabah. Perum Bulog Kantor Cabang Makassar ditargetkan sebanyak 8.783 ton. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah tercapai 16.252 ton. Artinya Perum Bulog Kantor Cabang Makassar sudah melampaui dari target yang diberikan oleh pemerintah pusat sebanyak 185%. Tetapi kami tidak berhenti sampai di sini saja, kami terus akan melakukan penyerapan gabah petani ini sampai dengan berakhirnya musim panen di bulan April 2025. Bulog tidak bisa bekerja sendiri, Bulog bersama-sama dengan TNI, Angkatan Darat, bersama-sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, dan Kota, akan terus bersama-sama melakukan penyerapan gabah petani. Aksi teror busur yang kembali menghantui masyarakat Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan meninggalkan luka mendalam baik fisik maupun psikis. Seorang warga bernama Baharudin Asis Dengsija, usia 47 tahun, warga Kelurahan Sabintang, Kecamatan Patalasang, menjadi korban terbaru dan hingga kini belum pulih total. Busur besi yang tertancap di tubuhnya nyaris mengenai jantung. Ia telah menjalani operasi pengangkatan mata panah di Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar dengan total 17 jahitan. Saat ini, Baharudin masih terbaring lemas di rumah karena kondisi kesehatan belum membaik. Biaya operasi yang tergolong perawatan umum itu tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Baharudin mengaku sempat tertahan di rumah sakit karena tidak mampu membayar biaya pengobatan. Sementara itu, upaya pengungkapan kasus ini masih jalan di tempat. Kasat Reskrim Polres Takalar AKP Hatta hanya memberikan jawaban singkat ketika dikonfirmasi wartawan. Katanya masih dalam penyelidikan. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satunya Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI Takalar bernama Kasim. Ia mendesak Kapolres Takalar dan bahkan Polda Sulawesi Selatan untuk mengevaluasi kinerja AKP Hatta sebagai Kasat Reskrim. Ya, jadi sehubungan dengan adanya teror penggusuran yang membuat heboh di Takalar akhir-akhir ini, kami dari HMI secara kelembagaan berharap kepada pihak Polres Takalar untuk melakukan penanganan secara komprehensif. Dalam artian bukan hanya penindakan tetapi adanya pencegahan dan pengejaran terhadap pelaku pembusuran yang terjadi beberapa hari yang lalu yang menimpa masyarakat umum. Ini tentunya menjadi kekhawatiran kita bersama yang membuat masyarakat cemas hari ini. Masyarakat pendatang di Takalar ini ketika situasi ini terus dibiarkan. Ya, jadi kami mendengar konfirmasi dari beberapa keluarga korban juga bahwa korban masih di rumah sakit, baru saja menyelesaikan operasi. Kami berharap ada inisiasi dari beberapa pihak di Takalar untuk membantu biaya operasi dari korban pembusuran. Kami berharap pada Kasat Reskrim Polres Takalar, dalam hal ini Tubuh Reskrim Takalar, kami berharap pelaku-pelaku tindakan-tindakan seperti ini yang jelas merugikan masyarakat jangan pernah ditolerir ataupun kami berharap Reskrim menindak tegas segala tindak tunduk pelaku pembusuran ini. Kami sangat berharap dan sekaligus menjadi ultimatum untuk Polres Takalar untuk segera bertindak mencari dan menangkap pelaku pembusuran karena jelas ini akan
menjadi bumerang untuk Polres Tagalar sendiri ketika tidak bisa menuntaskan kasus ini. Sebuah rumah milik lansia berumur 71 tahun di Pulau Barang Lompo, Kecamatan Kepulauan Songkarang, Makassar, mengalami kebakaran diduga karena korsleting listrik. Kebakaran tersebut terjadi pada Kamis 3 April kemarin, sekitar pukul 19.30 WITA, dan api berhasil dipadamkan pada pukul 20.13 waktu Indonesia Tengah. Meski tidak ada korban jiwa, kata Restu, pemilik rumah mengalami kerugian yang ditaksir hingga 800 juta. Restu mengatakan penyebab sementara kebakaran diduga dari korsleting listrik. Namun kata dia, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran tersebut. Bocah berusia 14 tahun bernama Muhammad Ilham akhirnya ditemukan tewas usai dilaporkan tenggelam di aliran sungai Kasilowe, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, pada hari Sabtu 5 April. Bocah berusia 14 tahun ini berhasil ditemukan setelah tim Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Jeneponto, bersama warga sekitar melakukan pencarian selama 8 jam dengan perahu karet. Usai ditemukan, tangis keluarga pun langsung pecah saat petugas melakukan upaya evakuasi terhadap jasad bocah asal kota Makassar ini. Kini, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka, namun belum diketahui pasti apakah jasad korban akan dikebumikan di kampung halaman keluarganya atau langsung dibawa ke kota Makassar. Sebelumnya diberitakan, seorang bocah bernama Ilham dilaporkan tenggelam di aliran sungai Kasilowe, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, pada hari Sabtu 5 April. Bocah berusia 14 tahun tersebut tenggelam saat menemani tante dan kedua sepupunya mencuci di tepi sungai. Namun naas, saat sampai di lokasi, kaki korban terpeleset dan jatuh ke dasar sungai. Selain korban, kedua sepupunya juga dilaporkan ikut tenggelam, namun beruntung, warga yang melihat kejadian langsung bergegas memberikan pertolongan hingga akhirnya nyawa keduanya masih dapat. Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin masih menunjukkan lonjakan penumpang dalam masa arus balik Lebaran di tahun 2025. Berdasarkan data dari Humas Bandara Sultan Hasanuddin, Taufan Yudhistira, tercatat bahwa pada hari kelima atau Minggu 6 April kemarin, jumlah penumpang mencapai 37.528 orang. Angka ini menjadi yang tertinggi selama periode arus balik sejauh ini. Adapun pada hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, pada hari Senin 7 April telah tercatat 66 penerbangan dengan jumlah penumpang sebanyak 2.886 orang serta pergerakan kargo sebesar 26.032 ton. Sementara itu, pihak bandara memprediksi akan terjadi 206 penerbangan dengan total 24.667 penumpang dan 298 ton kargo sepanjang hari ini. Selama periode 21 Maret hingga 6 April 2025, total sebanyak 3.477 penerbangan telah dilayani Bandara Sultan Hasanuddin, dengan rata-rata 205 penerbangan per hari. Angka ini mencatatkan penurunan 2,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Untuk pergerakan penumpang, terdapat 471.535 orang yang bepergian melalui bandara ini dalam kurun waktu tersebut atau rata-rata 27.737 penumpang per hari. Namun terjadi sedikit penurunan sebesar 0,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya,
sektor pengiriman kargo justru menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 23,4% dengan total 4.985,14 ton kargo yang diangkut atau sekitar 293,24 ton per hari. Pihak bandara juga mencatat adanya 94 penerbangan tambahan extra flight selama musim mudik lebaran tahun ini. 3 rute paling diminati penumpang adalah menuju Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Puncak arus mudik sendiri terjadi pada H-3 atau Jumat 28 Maret 2025 dengan 35.690 penumpang yang datang dan pergi melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Bandara terus beroperasi penuh untuk mengakomodasi arus balik. Sembari tetap memastikan kelancaran dan kenyamanan penumpang dalam momen libur lebaran yang masih berlangsung.